Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Halo metronom, apa kabarnya? Semoga tetap sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Dionysius Berkam. Nah metronom, kalian tahu nggak sih kalau di ajang Olimpiade Tokyo 2020 itu banyak sekali momen yang tidak terduga. Seperti salah satu contohnya yang dialami oleh Kevin Carden. Salah satu atlet pebulu tangkis yang berasal dari Guatemala, Kevin Carden, sosok dia ini berhasil mencuri perhatian masyarakat banyak hingga dibanjiri oleh pujian loh. Nah, kira-kira kalian penasaran nggak sih kenapa sosok Kevin Carden ini bisa menjadi pusat perhatian masyarakat banyak ketika ajang Olimpiade Tokyo 2020? Jika kalian penasaran, mari simak video ini karena saya akan memberikan beberapa fakta mengenai Kevin Carden. Yang pertama yaitu perjuangan Kevin Carden untuk menghadapi Olimpiade Tokyo 2020. Perjuangan pebulu tangkis yang satu ini sangatlah memang tidak mudah, dikarenakan Kevin Carden yang berasal dari kota kecil di Guatemala. Namanya juga belum terlalu dikenal oleh banyak orang. Bahkan oleh pecinta pebulu tangkis pun dia belum dikenal. Meskipun namanya belum banyak dikenal orang, tapi Kevin Carden ini ternyata telah mengikuti Olimpiade sebanyak 4 kali, termasuk Olimpiade Tokyo tahun 2020 ini. Dalam masa persiapannya untuk menghadapi Olimpiade Tokyo 2020 ini, banyak sekali kendala yang dialami oleh Kevin Carden. Salah satunya yaitu tempat untuk latihan. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, tempat latihan utama Kevin Carden terpaksa ditutup, sehingga ia harus mencari alternatif lain. Hingga pada akhirnya ia pun menghubungi pihak gereja yang berada di kota kelahirannya yaitu La Union. Di pertengahan tahun 2020, Kevin Carden membuat keputusan dengan pihak gereja dan pejabat setempat untuk bisa mengizinkannya latihan di aula gereja tersebut supaya bisa maksimal dalam menghadapi Olimpiade Tokyo 2020. Dan pada akhirnya pihak gereja dan pejabat setempat pun mengizinkannya untuk latihan di aula gereja. Dan ia pun langsung menghubungi federasinya untuk bisa meminjamkan salah satu karpet lapangan bulu tangkis portable-nya. Dan Kevin Carden pun mendapat dukungan dari Komite Olimpiade di Guatemala. Komite Olimpiade tersebut pun memberikan dukungan kepada Kevin Carden dengan meminjamkan alat berat atau alat fitnessnya untuk memaksimalkan atau menguatkan fisik Kevin Carden. Hingga pada akhirnya dengan segala bantuan yang sederhana, Kevin Carden pun memulai latihannya di aula gereja. Karena sebelumnya ia pun latihan di rumahnya, akan tetapi menurutnya latihan di rumah tidaklah maksimal untuk bisa menghadapi Olimpiade Tokyo 2020. Yang kedua yaitu Kevin Carden, sang pencipta rekor baru untuk Guatemala. Kevin Carden yang telah mengikuti Olimpiade sebanyak 4 kali, termasuk Olimpiade Tokyo 2020, pada akhirnya mencetak rekor yang fantastis. Karena sebelumnya ia tidak pernah lebih dari babak 16 besar. Akan tetapi pada tahun ini ia berhasil menunjukkan hasil dari perjuangannya selama ini dengan berhasil masuk ke semifinal di Olimpiade Tokyo 2020 setelah mengalahkan atlet pebulu tangkis dari wakil Korea Selatan dengan kemenangan strike game. Dengan kemenangan tersebut, akhirnya Kevin Carden berstatus sebagai pebulu tangkis Amerika Latin pertama yang berhasil menembus semifinal di Olimpiade. Kevin Carden yang sebelumnya kurang diunggulkan, namun karena kegigihan Kevin Carden ini untuk membanggakan negaranya, pada akhirnya ia pun bisa menunjukkan prestasi yang luar biasa untuk diberikan kepada negaranya. Meskipun ia harus berhenti di perebutan medali perunggu ketika melawan Anthony Sinisuka Ginting yang merupakan salah satu atlet pebulu tangkis Indonesia. Tak disangka juga saat kepulangan Kevin Carden ke kampung halamannya, ia mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat sekitar untuk memberikan apresiasi kepada sang pencipta rekor baru untuk Guatemala. Yang ketiga yaitu pelatih Kevin Carden yang berasal dari Indonesia. Nah, ternyata di balik kesuksesan Kevin Carden ini ada sosok pelatih yang berasal dari Indonesia, yaitu Muammar Gaddafi.
Ia merupakan salah satu pelatih yang setia menemani Kevin Karden di setiap laga yang dijalaninya, termasuk penampilan akhir ketika melawan Sinisuka Ginting. Dan juga pelatih Kevin Karden yaitu Muammar Gaddafi ini telah bekerja sama dengan Kevin Karden sejak tahun 2017. Nah, begitu metronom, luar biasa sekali ya perjuangan Kevin Karden ini. Meskipun ia berasal dari kota kecil dan mempunyai banyak kendala dan segala keterbatasan fasilitasnya, tapi ia tidak kenal lelah. Karena ini juga merupakan suatu impian Kevin Karden sejak kecil untuk bisa menjadi atlet pebulu tangkis profesional. Yang pada akhirnya ia pun berhasil menunjukkan perkembangan bakatnya di Olimpiade Tokyo 2020 dengan berhasil masuk ke semifinal. Nah, ternyata sejak sosok Kevin Karden ini viral dan mendapatkan perhatian banyak orang, banyak sekali video haru Kevin Karden yang beredar di media sosial. Seperti contohnya ketika ia berhasil memenangkan pertandingan di Olimpiade Tokyo 2020 dan juga ketika ia menyemangati dirinya sendiri. Banyak sekali netizen yang tersentuh hatinya melihat video-video yang beredar tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dulu metronom obrolan kita kali ini. Semoga sosok Kevin Karden ini bisa memotivasi kita semua dan menginspirasi kita semua untuk bisa dan tidak kenal lelah untuk mencapai apa yang kita inginkan atau yang telah kita cita-citakan dari kecil. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas didengar. Akhir kata dari saya, thank you. Metrums Radio, Cause I can't get enough. media terintegrasi kaum muda. Cause I can't get enough.